Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kembali lagi pagi ini saudara, kita masih dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini saudara. Masa sulit boleh ada, tapi pemeliharaan Tuhan akan kita pun tidak akan pernah terhenti adanya. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Tuhan Allah yang kami kenal kebaikan, kesetiaan, dan pemeliharaan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bahkan hingga detik ini, kebaikan-Mu masih terus kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan, kami membuka hati kami untuk menyembah-Mu sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, Sang Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama, sebab Engkau layak terima pujian. Raja
Hanya Engkau yang layak Tuhan terima pujian, hormat, juga syukur Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah terhenti, kemuliaan-Nya memenuhi dan menyempurnakan kehidupan kita. Mari nyatakan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian kita. Kita dengan pujian betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Terpuji Tuhan Allah kita yang betapa dalam kasih-Nya. Amin. Sungguh Allah kita baik. Mari sekali lagi kita menyanyikan syukur bagi Allah kita. Kita naikkan pujian, Allah sanggup.
didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan, Allah yang menyangguhkan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan
bukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, pujian ini Tuhan. Kami memerlukan Engkau di setiap waktu kehidupan kami. Terkhusus waktu ini saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari tuntun hati setiap kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan belajar dari kitab Daniel dan kita akan belajar dari tokoh utama daripada kitab ini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar daripada teman-teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka memiliki iman yang kuat di tengah tekanan. Begitu juga Daniel. Tetapi hari ini yang kita akan pelajari dari Daniel bukan cuma sekedar imannya yang kuat di hadapan Tuhan, imannya yang kuat menghadapi setiap persoalan dan masalah yang dihadapi, tetapi saat ini kita akan belajar dari kesetiaan Daniel kepada Allah. Kesetiaan Daniel kepada Allah, dan kiranya itu juga boleh menjadi bagian kita, bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah seperti Daniel yang setia kepada Allah sekalipun dia banyak menghadapi masalah, sekalipun dia menghadapi tuduhan, sekalipun dia menghadapi dakwaan, sekalipun dia menghadapi masalah, sekalipun dia menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia tetap tenang karena dia tahu kesetiaannya kepada Allah akan membawa berkat kepadanya. Mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih belajar dari kitab Daniel. Kita akan belajar dari Daniel yaitu di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 29. Kita perhatikan kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya 29. Tetapi kita tidak akan membacakannya semua Bapak Ibu yang terkasih. Nanti saya akan sampaikan ayat per ayat, dan kita juga akan membaca ayat per ayat yang akan menguatkan, meneguhkan, dan juga akan menjadi poin bagi kita semua bagaimana kesetiaan Daniel kepada Allah ditunjukkannya dengan sungguh-sungguh, dengan nyata di hadapan kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 di sini berbicara mengenai gua singa. Kita bisa lihat LAI memberikan judul perikop yaitu gua singa. Hal ini sama seperti kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah mengenai Daniel di gua singa ini pun seringkali disampaikan, diceritakan di sekolah minggu yang merupakan tokoh daripada perjanjian lama yang diceritakan kepada anak-anak untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya daripada anak-anak, supaya anak-anak boleh belajar dari Daniel, termasuk kesetiaan Daniel kepada Allah. Begitu juga anak-anak itu dibawa, digiring supaya mereka boleh setia kepada Allah, setia kepada iman yang mereka miliki, setia kepada Allah yang mereka sembah, setia kepada iman yang seperti orang tua mereka miliki. Bapak Ibu yang terkasih,
Tapi kitab Daniel ini pun, tokoh Daniel ini pun bukan cuma sekedar untuk anak-anak sekolah minggu, tetapi bagi kita orang-orang dewasa pun kita harus belajar dari Daniel. Bagaimana kesetiaan Daniel kepada Allah itu juga menjadi bagian kita semua. Yaitu kiranya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah sama seperti Daniel. Kita akan melihat bagaimana Daniel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Dikisahkan Bapak Ibu yang terkasih di ayat pertama di pasal yang ke-6 ini dikisahkan yaitu Darius orang Median yang menerima pemerintahan ketika ia berusia 62 tahun. Dan Bapak Ibu yang terkasih di ayat 2 dikatakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, dipilih juga 3 orang yaitu pejabat tinggi yang dipilih oleh Darius untuk membawahi orang-orang yang tadi yaitu 120 wakil-wakil dari raja atas kerajaan daripada Darius. Di situ dari 3 orang ini Bapak Ibu yang terkasih, salah satunya yaitu tokoh utama daripada kitab ini, yaitu Daniel. Daniel adalah salah satu dari tokoh atau dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungjawaban. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, Daniel bukan cuma sekedar orang yang setia kepada Allah, tetapi dia juga orang yang setia kepada pemimpinnya. Yang di sini adalah konteksnya Darius. Dan kita juga bisa melihat di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Daniel juga menunjukkan kesetiaannya kepada raja-raja. Bagaimana dia selalu dipakai, selalu terpakai karena apa? Dia adalah orang berpendidikan, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang pekerja keras. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa Daniel selain menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, tetapi dia juga menunjukkan kesetiaannya kepada pemimpinnya, yaitu kepada raja-raja yang memimpin kerajaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga Bapak Ibu yang terkasih, ketika Daniel menjadi orang yang luar biasa, menjadi pejabat yang luar biasa, menjadi orang yang selalu dikasihi, menjadi orang yang selalu diperhatikan, yang selalu menjadi disanjung, selalu diutamakan. Tetapi hal itu membawa konsekuensi kepada Daniel, yaitu banyak orang yang iri, banyak orang yang berusaha menjatuhkannya, banyak orang yang mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya. Sekalipun orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang akan menjatuhkannya, tahu bagaimana Daniel itu adalah orang yang setia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah merupakan ujian, itu merupakan cobaan bagi Daniel supaya kesetiaannya Daniel boleh teruji, kesetiaan Daniel boleh terlihat, dan itu bisa kita pelajari saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ke-5 di situ dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia yaitu Daniel setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bagaimana mereka tahu bahwa Daniel adalah orang yang setia, bahwa Daniel adalah orang yang bersih. Tetapi segimanapun Bapak Ibu yang terkasih, Daniel tetap saja dibenci. Daniel tetap saja berusaha dijatuhkan supaya mereka lebih unggul daripada Daniel. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan Daniel kepada Allah justru membawa Daniel kepada hal yang lebih luar biasa, kepada kuasa yang lebih luar biasa, kepada jabatan yang lebih luar biasa. Bagaimana Daniel semakin hari semakin terpakai, bagaimana dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, dan itu berdampak luar biasa bagi kehidupannya. Dan saya juga percaya Bapak Ibu yang terkasih,
Ketika kita sebagai orang-orang percaya menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, maka Allah pun akan memberkati kita. Allah pun akan memelihara kita. Allah pun akan melindungi kita ketika kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Jangan jadikan alasan-alasan situasi, kondisi saat ini menjadi alasan kita untuk kita tidak menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Tetapi justru dalam hal-hal yang sulit, dalam masalah-masalah, dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, yang kita jalani saat ini, justru itu harus membawa kita semakin setia lagi kepada Allah. Karena kesetiaan kita kepada Allah akan menolong kehidupan kita semua. Lihat Bapak Ibu yang terkasih, Daniel. Kita perhatikan Daniel, bagaimana Daniel sekalipun dia dijatuhkan, dia dijebak, sekalipun Daniel berusaha untuk dikalahkan atau dijatuhkan oleh pejabat-pejabat yang lain, yaitu dengan suatu alasan atau suatu perintah yang mereka membujuk supaya Darius, yaitu raja yang waktu itu memimpin, supaya membuat keputusan untuk menjebak atau menjatuhkan Daniel, karena mereka juga tahu bahwa Daniel itu setia kepada Allahnya, yaitu dengan memberikan supaya Darius mengeluarkan suatu keputusan atau suatu perintah, yaitu larangan untuk tidak menyembah atau menyampaikan permohonan kepada dewa ataupun kepada manusia yang lain selain kepada raja. Untuk itu mari kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan Daniel bisa ditunjukkan oleh Daniel, yaitu kita bisa lihat di ayat yang ke-11. Ketika larangan itu sudah diberikan, perintah untuk tidak menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa ataupun manusia kecuali kepada raja, larangan itu sudah dibuat. Daniel mendengar, dan Daniel bukan berarti tidak mengindahkan Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Daniel justru memfokuskan hidupnya, memfokuskan kesetiaannya kepada Allah, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Sekalipun secara aturan daripada Raja Darius dia melanggar, tetapi justru dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lihat Bapak Ibu yang terkasih ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, larangan yang disampaikan oleh Raja Darius, ya, jebakan yang diberikan atau yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lain, itu tidak membuat Daniel hilang kesetiaannya kepada Allah, tetapi justru Daniel semakin menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lain, keputusan atau perintah yang diberikan oleh Darius, itu membuat Daniel secara manusia mungkin khawatir akan hukuman daripada Raja Darius, tetapi Daniel lebih senang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, yaitu dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya, sekalipun perintah itu sudah dilakukan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan Daniel kepada Allah ditunjukkan oleh Daniel, yaitu dengan terus menjaga hubungannya dengan Allah, yaitu melalui doa. Artinya Bapak Ibu terkasih, ini menjadi pelajaran bagi kita juga, ini menjadi perenungan bagi kita juga di dalam situasi sulit, dalam tekanan hidup yang kita hadapi saat ini. Apakah kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah? Apakah kita terus menyampaikan doa-doa kita kepada Allah? Apakah kita terus berkomunikasi kepada Allah? Apakah kita menyampaikan keluhan kita atau menyampaikan pergumulan kita kepada Allah? Atau justru kita melupakan Allah? Kita sibuk menghadapi situasi kondisi saat ini. Kita sibuk untuk membenahi pekerjaan kita. Kita sibuk dengan menjaga kesehatan kita. Kita sibuk melindungi, menjaga keluarga kita. Sekalipun hal itu bukanlah sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru, tetapi yang paling utama, yang terutama adalah kita menyampaikan
doa-doa kita di hadapan Allah yang menunjukkan bahwa kita terus menjalin hubungan kita dengan Allah. Artinya komunikasi kita, hubungan kita tidak terputus dengan Allah. Artinya juga Bapak Ibu yang terkasih, kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Allah. Artinya kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak berjalan sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Sekalipun ada larangan, sekalipun ada tekanan daripada raja, daripada petinggi-petinggi yang lain, tetapi Daniel tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, yaitu dengan berkomunikasi dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah, menjaga komunikasinya dengan Allah. Dan kiranya itu juga menjadi bagian jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita terus menjaga komunikasi kita, terus menyampaikan doa-doa kita. Kita sampaikan doa-doa kita, baik doa-doa syafaat, baik doa dari permohonan, dari pergumulan kita secara pribadi. Mari kita sampaikan kepada Tuhan supaya komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah itu tidak terputus. Saya tahu bahwa situasi dan kondisi saat ini membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita sibuk membenahi kehidupan kita sendiri. Tetapi jauh lebih penting daripada itu, yaitu kita menjaga kesetiaan kita kepada Allah, yaitu menjaga hubungan kita dengan Allah. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat karena kesetiaan Daniel kepada Allah, dia dijatuhkan hukuman, yaitu dimasukkan ke gua singa. Sekalipun Darius, raja yang waktu itu sangat mengasihi Daniel, bersedih ketika harus memasukkan Daniel ke gua singa. Tetapi ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, bagaimana Daniel memiliki iman yang luar biasa, iman yang kuat, yaitu iman yang teguh di hadapan Tuhan. Daniel dalam kesetiaannya kepada Allah, dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa menerima konsekuensi imannya kepada Allah. Artinya dia tidak pernah menyalahkan Allah, dia bersyukur, justru dia menerima dengan segenap hati apapun yang Tuhan izinkan. Sekalipun dia harus dimasukkan ke gua singa sebagai konsekuensi daripada imannya, konsekuensi daripada kesetiaannya kepada Allah. Karena Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, mungkin banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menilai kita sebelah mata, mungkin banyak orang yang melihat kita sok-sok rohani. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah konsekuensi daripada iman kita kepada Allah. Dan kita harus terima itu semua, karena kita tahu bahwa bukan kata orang ketika kita setia kepada Allah, tetapi bergantung pada kehidupan kita sendiri. Artinya kita harus siap menerima konsekuensi iman kita kepada Allah. Artinya apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, mari kita hadapi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita tahu dengan konsekuensi iman yang kita miliki kepada Allah akan semakin hari, akan semakin menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kesetiaan kita kepada Allah itu akan semakin teruji. Dan kita bisa melihat bagaimana Daniel menerima konsekuensi daripada iman yang dia miliki. Artinya karena hubungan dia yang terus dia jaga dengan Allah, dan itu dijadikan alasan oleh petinggi-petinggi yang lain untuk menjatuhkan Daniel. Kita bisa melihat sekalipun Raja Darius berusaha untuk membebaskan atau melepaskan Daniel dari gua singa. Seperti di ayat yang ke-15 dikatakan di situ, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau melihat sampai nanti ke ayat yang 21, sampai pada akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa, kita bisa melihat di situ, kita bisa mempelajari di situ. Sekalipun Raja Darius berusaha untuk melepaskan Daniel, tetapi kita tidak bisa melihat keluhan ataupun kekhawatiran ataupun kesedihan, ataupun Daniel berusaha untuk membela diri atau berusaha untuk melepaskan diri dari gua singa, itu tidak ada. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat 15 sampai ayat 21 kita bisa melihat bahwa Daniel
dengan sepenuh hati menerima konsekuensi daripada imannya kepada Allah. Kesetiaannya kepada Allah, itulah konsekuensi yang dia terima, yaitu dia harus dimasukkan ke gua singa. Yaitu melalui dakwaan atau melalui jebakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan Daniel ditunjukkan bukan cuma sekedar dengan menjaga hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sikap hati, yaitu menerima konsekuensi daripada iman kita. Artinya Bapak Ibu terkasih, konsekuensi yang kita hadapi ketika kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah di dalam situasi kondisi saat ini, yaitu kita mengorbankan banyak waktu dengan Allah, kita menyempatkan waktu dengan Allah, kita juga mengajak keluarga, mungkin keluarga, saudara, anggota keluarga kita mungkin sulit untuk kita ajak untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan karena mereka sama-sama sibuk dengan urusan mereka semua. Itulah konsekuensi yang kita hadapi, yaitu kita harus kuat untuk terus menjaga iman kita di hadapan Tuhan, supaya itu menjadi kesaksian bagi mereka, supaya mereka juga boleh melihat iman kita yang kuat di hadapan Tuhan. Kesetiaan kita bisa kita lakukan, yaitu dengan menerima konsekuensi yang kita hadapi, yaitu dengan iman kita kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan Daniel selain dengan menjaga hubungannya dengan Allah, menerima konsekuensi iman dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, tanpa protes, tanpa usaha apapun, supaya dia bisa keluar dari tekanan, supaya dia keluar dari gua singa. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika kesetiaan kita kepada Allah kita tunjukkan, kita juga harus menunjukkan bahwa hidup kita itu benar di hadapan Allah. Bukan cuma sekedar benar di hadapan Allah, tetapi juga benar di hadapan manusia. Seperti kita bisa melihat ketika Allah melepaskan Daniel, membebaskan Daniel, bahkan juga menyelamatkan Daniel daripada ancaman singa-singa, bahwa Daniel dinyatakan bahwa dia benar di hadapan Allah dan juga di hadapan raja. Seperti di ayat 23, di situ dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan kita kepada Allah kita juga harus buktikan, yaitu dengan hidup benar di hadapan Allah. Artinya jangan kita seolah-olah setia kepada Allah tetapi hidup kita tidak benar di hadapan Allah. Banyak kemunafikan, banyak kejahatan, banyak keburukan, banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita tidak sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu yang terkasih, karena kita bisa melihat Daniel dalam menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan menjaga hubungan dengan Allah, yaitu melalui doa, bahkan juga siap menerima konsekuensi daripada imannya kepada Allah. Dan yang terakhir, dia juga hidup benar di hadapan Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, saya merindukan kita semua menjadi orang-orang yang setia kepada Allah seperti Daniel. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan apapun yang kita hadapi, pergumulan persoalan apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, saya percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan setia menolong kita. Untuk itu mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin kadang-kadang lalai, mungkin kadang-kadang kita melupakan kesetiaan kita kepada Allah, mungkin kadang kita lupa kepada Allah, tetapi saya percaya dan kita juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia kepada kita. Dia tidak pernah melupakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, apalagi ketika kita menunjukkan kesetiaan kita sungguh-sungguh kepada Allah. Maka Allah akan menolong kita, menyelamatkan kita seperti menyelamatkan Daniel dari gua singa. Mari Bapak yang terkasih, kalau Sadrak, Mesak dan Abednego Tuhan selamatkan dari perapi-apian, Daniel juga diselamatkan dari gua singa, maka
Tuhan juga akan menyelamatkan kita ketika kita sungguh-sungguh setia kepada Allah. Untuk itu mari Bapak yang terkasih, kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus setia kepada Allah di dalam situasi kondisi apapun, dalam kesibukan apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, yaitu dengan terus berdoa kepada Allah, berkomunikasi terus kepada Allah, membaca firman-Nya setiap hari, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, dan kiranya Tuhan terus menolong kita, yaitu menolong kita orang-orang yang setia kepadanya. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa bersyukur untuk firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali supaya kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah. Setialah kepada Tuhan dengan terus memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan terus menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Jalin hubungan kita dengan Allah supaya Allah pun terus menyampaikan firman-Nya kepada kita, supaya kita dikuatkan terus setiap hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa bersyukur untuk firman Tuhan, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang kesetiaan Daniel kepadamu ya Tuhan. Kiranya ini juga boleh menjadi kesetiaan kami kepada Tuhan. Boleh mengingatkan kembali bagi kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari menunjukkan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus menjalin hubungan dengan Engkau ya Tuhan melalui setiap doa-doa kami. Kami boleh terus ya Tuhan kuat, bahkan juga siap menerima konsekuensi daripada iman yang kami miliki ya Tuhan. Konsekuensi dari kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus kuat menghadapi semuanya ya Tuhan. Dan kiranya juga ya Tuhan, dalam kami menunjukkan kesetiaan kami di hadapan-Mu, kami juga boleh menjaga kesetiaan itu dengan benar ya Tuhan. Dengan hidup benar di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh terus dikuatkan, boleh diteguhkan ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang terus memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, menyelamatkan kami ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh terus menyertai kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di gereja ini, gereja GPI Efata Cibinong ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Bahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari jalan keluar atas setiap persoalan hidup mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan, memberkati masa depan mereka, memberkati pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Kiranya keberkatan daripada Tuhan boleh tercurah bagi umat-Mu. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh para pelayan Tuhan, majelis, bahkan juga untuk pengurus yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh bersama-sama bergandeng tangan ya Tuhan, menjalankan pelayanan ini dengan baik ya Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh memuliakan nama Engkau. Tuhan memberkati kesehatan daripada hamba-hamba-Mu, para pelayan yang melayani di gereja ini. Kiranya juga Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka ya Tuhan, bahkan masa depan mereka kami serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati istri, anak, menantu, bahkan juga cucunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus sertai keluarga daripada hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan di gereja GPI Efata ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya sinode GPI ya Tuhan boleh menjadi keberkatan daripada Tuhan, boleh terus Tuhan sertai
baik gereja-gereja yang ada di kota, di daerah, di pelosok ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh diberkati. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya semuanya boleh mendapatkan berkat damai sejahtera sukacita daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya Tuhan sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada boleh memimpin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan segala pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada ya Tuhan, yaitu dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kuasa daripada Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami ini, sehingga kami boleh merasakan damai dan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan bahkan juga menjawab setiap doa-doa kami ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang terus mendengarkan seruan daripada doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya itu juga boleh membawa kami semakin hari semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya juga itu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, how great thou
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.